Halo semuanya, balik lagi ke YouTube channel aku. Nah, hari ini kita akan membahas salah satu negara di Eropa, yaitu Rumania. Kalian tahu gak sih Rumania? Pasti ada yang pernah dengar kan? Nah, langsung aja kita cari tahu latar belakang atau sejarah dari Rumania. Sejarah mencatat bangsa Dacia, Kekaisaran Romawi, Kekaisaran Bulgaria, Kerajaan Hongaria, dan Kesultanan Ottoman pernah menguasai negara Rumania. Nah, negara Rumania ini terbentuk pada tahun 1859 dari penyatuan wilayah Moldovia dan Wallachia. Negara Rumania memperoleh pengakuan internasional pada tahun 1878 dan pada tahun 1918 Transilvania, Bukovina, dan Besarabia menyatakan bergabung dengan Rumania. Pada akhir Perang Dunia Kedua, Uni Soviet menduduki sebagian besar wilayah Rumania dan Rumania menjadi anggota Pakta Warsawa yang menantang invasi Uni Soviet ke Republik Ceko. Dan dengan runtuhnya Nicholas Ceausescu pada tahun 1989 pada revolusi Rumania memulai revolusi politik dan ekonomi. Memang pada awalnya mereka menghadapi masalah ekonomi pasca revolusi. Namun akhirnya Rumania bisa meningkatkan pertumbuhan ekonominya dan kini Rumania menjadi negara yang memiliki pendapatan menengah ke atas. Rumania bergabung ke Uni Eropa pada tanggal 1 Januari 2007. Rumania memiliki bentuk negara republik dengan pemerintahan republik semi-presidensial, di mana presiden menjadi kepala negara dan Perdana Menteri menjadi kepala pemerintahan. Presiden Rumania saat ini adalah Klaus Werner Iohannis dan Perdana Menterinya adalah Nicolae Lionel Ceausescu. Rumania merupakan bagian dari Eropa Tenggara. Rumania berbatasan dengan negara Bulgaria di bagian selatan, Ukraina di utara, Hungaria di barat, Serbia di barat daya, dan Moldova di bagian timur, serta juga berbatasan dengan Laut Hitam di sisi timur. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dimensions of culture dari Rumania. Yang pertama ada power distance yang didefinisikan sebagai anggota atau lembaga organisasi dalam suatu negara dapat menerima kekuasaan yang didistribusikan secara tidak merata. Nah, skornya ini Rumania memiliki skor 90, di mana berarti mereka menerima tatanan hierarki. Nah, hierarki ini biasa tercermin sebagai ketidaksetaraan yang melekat. Lalu yang kedua ada individualism dan kolektivism, di mana Rumania memiliki skor 30, rendah banget kan? Nah, Rumania berarti orang-orangnya tidak individualis, mereka mementingkan kepentingan bersama dan kelompok. Lalu yang ketiga ada masculinity dan femininity, di mana skor yang didapat Rumania rendah, yaitu 42, yang berarti nilai yang dominan dalam masyarakat adalah kepedulian terhadap sesama dan kualitas hidup. Lalu yang keempat ada uncertainty avoidance, di mana ini dapat berarti sejauh mana masyarakat meneransi atau tidak nyaman dengan risiko perubahan dan ketidakpastian situasional. Nah, Rumania memiliki skor tinggi, jadi kita tahu bahwa orang-orang Rumania itu tidak nyaman dengan risiko perubahan, dengan perubahan, dengan ketidakpastian situasional. Lalu yang terakhir ada long or short term orientation, di mana dimensi ini menggambarkan masyarakat harus mempertahankan beberapa hubungan dengan masa lalunya sendiri sambil menghadapi tantangan masa kini dan masa depan. Nah, di sini dilihat nih biasanya masyarakat lebih condong ke masa lalu atau enggak gitu. Tapi di negara Rumania ini mereka memiliki skor 52, yaitu tengah-tengah. Jadi mereka tidak terlalu melihat ke belakang juga. Pendidikan di Rumania juga sangat berkembang, dan sekarang bahkan ada Universitas Rumania yang masuk peringkat dunia. Tak heran jika banyak mahasiswa yang ingin melanjutkan studi di Rumania. Mengutip dari website Kemenlu pada rangkuman webinar tahun 2021, mereka mengungkapkan bahwa syarat pendaftaran untuk melanjutkan studi di sana, terutama untuk beasiswa, itu harus memiliki CV yang kuat. Dan mungkin juga hal yang harus diperhatikan lainnya adalah bahasa. Jika kalian ingin melanjutkan studi di sana, alangkah baiknya belajar bahasa Rumania, meskipun banyak orang di sana yang sudah berbicara bahasa Inggris. Namun tak jarang juga yang hanya berbicara bahasa Rumania saja. Makanya harus belajar bahasa Rumania juga, serta juga mempelajari budaya atau kebiasaan orang Rumania seperti apa, agar nantinya tidak terlalu mengalami culture shock yang berkepanjangan, karena kalian sudah tahu sebelumnya mungkin kebiasaan atau budaya-budaya Rumania itu seperti apa gitu. Nah, sekian dari saya penjelasan tentang Rumania. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.